Halo sobatku Mistik Mustika. Perkenalkan, nama saya Manik. Saya Twin Flame Healer. Saya medium antar leluhur. Cara saya tanpa ritual apapun, tidak pakai ritual apapun. Saya memakai nama Mistik Mustika. Mustika setiap orang adalah hati Anda. Dan kalau Anda sudah paham tentang hati Anda sendiri, ada banyak unsur mistik yang harus Anda kendalikan. Saya mengajarkan kepada Anda semua cara untuk menyembuhkan luka hati, cara untuk mengolah hati, cara untuk menarik kembali energi, keceriaan, semangat, kegembiraan, keuangan, energi perdamaian. Saya mengajarkan hal-hal yang positif seperti itu. Saya bukan spiritualis. Saya bukan agamais. Agama saya sendiri bobrok. Tapi saya belajar dari pengalaman kehancuran saya sendiri untuk bisa bangkit. Jadi di sini saya memakai ilmu 100% hati yang menyembah kepada Tuhan. Cahaya Tuhan yang kita pakai di sini, medianya adalah cahaya Tuhan. Ya, yang harus Anda aktivasi. Dan rata-rata orang yang kepada saya ini selalu dengan hati yang bingung, hancur, lost di perempatan jalan. Kenapa semua ini terjadi dalam kehidupan saya? Kenapa saat penjelasan saya bahwa ada karma-karma leluhur yang kita harus lepaskan, yang harus kita selesaikan, rata-rata berontak. Kenapa? Kok ini terjadi kepada saya? Siapa yang berbuat? Kenapa saya menerima karmanya? Itu ada tali yang harus Anda putuskan. Kalau Anda, saya juga baru tahu dari pengalaman saya pribadi. Saya diisolasi oleh leluhur selama 3 tahun di rumah ini. Di rumah sebesar ini, dengan anjing saya, dengan tanpa tetangga, ya, ini di sini bukan kemauan saya. Jadi saya memang menjadi guru atas perintah leluhur sebagai pembayaran karma saya sendiri. Setelah saya telusuri leluhur saya, memang rata-rata dari mereka ada kesalahan. Dan zaman dahulu mereka itu memakai kesaktian sehingga tidak ada yang mengucapkan maaf, tidak ada yang mencabut kutuk, tidak ada yang jadi semuanya energinya negatif. Nah, Anda yang ketemu saya, yang saya paksa untuk selalu positif, selalu positif, selalu positif. Kenapa? Karena Anda menghandle energi Anda sendiri. Kenapa? Karena di belakang Anda ada energi-energi negatif yang Anda bakalan keserimpet-serimpet, kesandung-sandung kalau tidak mempositifkan diri. Saya tidak dari lahir bisa seperti ini. Saya cuman bangsat bertobat. Saya bangsat, saya seseorang yang kurang mau memegang. Bukan tidak diajarkan oleh ibu atau orang tua saya, tapi saya sendiri yang kurang berpegang kepada Tuhan. Nah, dengan dihajar banyak peristiwa, dari mulai anak saya diambil, kemudian puji Tuhan, saya tahu ada karma yang berlaku antara anak saya dengan saya. Saya sudah membayar karmanya, sekarang anak saya dikembalikan full kepada saya melalui proses. Prosesnya itu darah dan air mata. Harga diri saya dihancurkan, saya dienolkan. Saya mau naik, saya dienolkan lagi. Saya mau naik, saya dienolkan lagi. Harus 100% nol kepada Tuhan. Dari situlah saya belajar ilmu mengenolkan diri kita. Kenapa? Karena ternyata leluhur-leluhur kita, leluhur-leluhur saya. Dan ini leluhur jiwa, bukan darah. Bukan orang tua saya, tapi leluhur-leluhur yang dimana kehidupan kita ini, hati kita ini dipinjam. Toknya kita tuh orang-orang yang terpilih seperti Anda,
yang punya masalah sama dengan saya, keluarga dihancurkan oleh orang ketiga, atau orang ketiga itu bisa wanita lain, bisa orang tua, bisa mertua, bisa anak, bisa tetangga, bisa bos, bisa adik ipar, bisa saudara-saudara, bisa apa saja. Saya diizinkan Tuhan untuk dihancurkan, dienolkan. Pada saat saya dienolkan, saya tidak berontak. Syarat untuk bisa cepat selesai siklusmu pada saat dihancurkan adalah kita tidak berontak. Tidak berontak, kita patuh, kita malah semakin harus mendekat kepada Tuhan. Bukan malah mundur, bukan malah mempertanyakan kenapa begini, oh dia begitu kan saya, enggak. Kita harus sama sekali sembuh, baru kita lulus. Karena ini masuk masa ujian seperti kalau kita masuk di ujian ABRI atau tentara. Sama, ujiannya sama. Kita tiba-tiba ada stealing atau tiba-tiba ada serangan mendadak. Kita pada saat latihan ABRI, karena saya pernah menjadi menwa ya, pernah jadi resimen ya, jadi paham dunia ABRI itu bagaimana pelajarannya. Jadi tiba-tiba ada serangan mendadak, kita harus siap. Gitu. Ya itu, kalian saat ini sedang dipersiapkan seperti itu. Kenapa? Karena kalian adalah tentara-tentara Allah. Kenapa? Karena kalian dapat serangan gaib. Dari siapa? Bukan dari pasangan, tapi dari belakangnya. Yang di belakangnya pasangan, yang di belakangnya mertua Anda, yang di belakangnya anak Anda. Ya, jadi kayak kesurupan tipis-tipis. Orang-orang yang dekat kepada Anda, mereka lah yang mengantarkan tes kepada Anda. Jadi Anda harus lulus. Anda harus lulus. Caranya saya ajarkan, ketemu kembar jiwanya. Kembar jiwanya gampang. Kan Anda melihat saya. Ya. Bayangkan Anda melihat saya. Nah, kemudian coba lihat di belakang saya ada siapa. Di situ mungkin ada leluhur Anda. Kalau Anda mau lihat kembar jiwa Anda, bayangkan di sebelah saya ini ada Anda. Coba lihat bagaimana wajah Anda. Atau bayangkan Anda diri Anda sendiri. Masa kalian tidak ingat wajah sendiri? Pasti ingat kan? Nah, diingat-ingat wajahnya kayak apa. Terus dilihat dia senyum atau sedih. Coba dilihat dadanya, ada luka atau ada pisau. Nah, dicabut pisaunya, kembalikan Tuhan. Sembuhkan lukanya dengan cahaya di tanganmu. Minta dulu kepada Tuhan cahayanya. Cara-caranya ada di cara menemukan kembar jiwa di video yang lain. Ya, pelayanan dengan saya untuk panduan berbayar, tapi sudah saya ajarkan gratis dan banyak yang tercerahkan dengan panduan itu. Ya, temukan kembar jiwa Anda. Kenapa? Karena Anda harus melewati level 1, level 2 itu level kuasa kegelapan. Level 1 kuasa kegelapan, level 2 dimensi ya. Dimensi kedua itu tempat sortiran arwah, tempat penantian. Level ketiga manusia. Level keempat kembar jiwa. Sowongnya Anda, gaibnya Anda itu ada di level 4, dimensi keempat. Dimensi kelima itu leluhur. Nah, kalau kita tidak menemukan penengah, yaitu kembar jiwa, level 5 dengan level 3, Anda dengan leluhur Anda benturan. Diri Anda, kehidupan Anda dipakai oleh leluhur. Nah, sehingga terjadi benturan seperti ini. Anda harus ketemukan 4-nya, penyekat antara leluhur dengan diri Anda adalah kembar jiwa Anda. Setelah itu Anda berkolaborasi dengan leluhur di level 6. Naikkan levelnya menjadi level 6. Ini adalah rute twin flame, di mana Anda pertama awal jadi karmik. Kemudian level 4 Anda ketemu twin flame Anda di level 4. Itu kembar jiwa Anda. Twin flame itu kembar jiwa Anda, bukan pasangan Anda, bukan pasangan orang lain, bukan. Untuk bisa reunion di level 6. Itu rute twin flame Anda dari karmik menjadi twin flame, menjadi soulmate di level 6. 7, 8, 9 itu nanti. 6 dulu, amankan diri kalian dulu. Begitu caranya rute twin flame.